Aku turun ke bumi dan menghukum raksasa yang rakus hingga terciptalah Gunung Merbabu dan Merapi. Begini kisahnya. Alkisah di sebuah hutan belantara, hiduplah raksasa yang rakus dan jahat bernama Baku. Ia senang sekali makan binatang-binatang di hutan dan mampu menghabiskan beberapa ekor binatang hutan dalam sehari. Baku membuat suasana hutan bertambah sepi, karena binatang-binatang yang ada di hutan ludes disantap setiap harinya. Hingga suatu hari, sang raksasa hampir mati kelaparan karena kehabisan makanan. Mengetahui itu, akhirnya ia mencari tempat lain yang terdapat sumber pangan dan perkampungan warga menjadi tujuannya. Setibanya di suatu perkampungan, ia melihat banyak binatang-binatang kecil berkeliaran, seperti anjing, ayam, kuda, dan kelinci. Ia melihat binatang itu tampak lezat, begitu juga dengan pemiliknya. Melihat binatang-binatang yang begitu lezat dimakan, Baku si raksasa tidak mampu menahan nafsunya. Ia langsung memangsa satu persatu hewan-hewan milik warga itu, sampai membuat kerusakan dan warga resah. Semua warga resah karena bukan hanya hewan saja yang dimangsa, tapi juga manusia mulai menjadi makanannya. Semua yang dilakukan raksasa itu diketahui oleh para dewa di Kahyangan dan kemudian berencana mengakhiri kelakuan buruk si raksasa. Dewa pun memutuskan untuk mengutus seorang bidadari yaitu Retna Lestari, tak lain adalah aku untuk memberi pelajaran pada raksasa itu. Setelah turun ke bumi, raksasa itu melihatku yang sangat anggun dan manis yang membuatnya sangat terpana dan keheranan. Setelah beberapa lama, ia memberanikan diri untuk menghampiri dan berkenalan denganku. Rupanya tak cukup hanya namaku saja yang ditanya raksasa itu, ia juga berani langsung melamarku. Aku yang mendengar itu langsung menerima lamaran sang raksasa karena hal itu merupakan bagian dari rencana untuk menjebak si raksasa. Aku menerima pinangan tersebut dengan syarat ia harus membantuku, karena aku ingin memegang langit senja. Di mabuk cinta, sang raksasa pun mau melakukannya demi pujaan hatinya. Saat senja datang, aku mulai meminta syaratnya. Aku menyuruh sang raksasa untuk telungkup di atas tanah sementara aku mulai menaiki tubuhnya dengan girang. Aku masih berusaha menggapai langit dan melancarkan rencanaku. Aku sibuk memindahkan batu besar ke atas tubuh sang raksasa agar aku bisa sampai menggapai langit. Batu terus-menerus aku tumpuk sampai menggunung hingga sang raksasa tidak sanggup menahannya. Nafasnya mulai sesak dan tidak dapat bergerak. Namun, aku masih saja menambah batu-batu besar di atas tubuhnya hingga aku meninggalkan raksasa itu sendirian tertimbun batu di tengah hutan. Menyadari dirinya sedang ditipu, sang raksasa meronta-ronta. Ia marah dan berusaha mengeluarkan tubuhnya dari tumpukan batu. Sayangnya, ia terjebak hingga mati tertimbun batu setelah berusaha untuk tetap hidup. Lalu tumpukan-tumpukan batu itu berubah menjadi dua gunung. Tumbuhan di bagian kepala raksasa itu berubah menjadi Gunung Merapi dan sisanya adalah Gunung Merbabu.